jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah di rumah yang baru bergabung ya, yang baru dapat siaran Islam Itu Indah, saya ingatkan lagi tema kita pagi hari ini. Temanya adalah apakah semua harus izin suami? Hah? Gimana dong? Izin nggak? Ya ini nanti hari ini lagi dibahas, jangan dijawab sendiri. Karena di rumah suka ada yang jawab sendiri juga Ustadz. Kayak ibu saya nonton, harus gitu. Ada yang ini gitu ya kan. Ini seru nih. Nah sebelum kita melanjutkan pembahasan kita bersama guru-guru kita, ini ada sebuah tayangan keluarga nih. Tayangan keluarga yang sedang liburan jalan-jalan. Keluarga siapa ya? Ini ditayangkannya nih. Merosot ya? Wah rakila, wah bahagia banget. Bahagia banget gitu. Oi. Naik lagi tuh, naik lagi dari sana, naik lagi. Ayo sih, naik sih, atir, rektir. Wah, Randi tuh lagi tuh juga. Waduh. Iya. Iya. Ini ternyata keluarga saya gambarnya. Ustadz Maulana jangan ngiri ya. Udah Saya penasaran? pernah kok yang itu, Yang mana? yang salju-salju, Di mana? yang di Bekasi. Itu punya Trans TV juga tuh, Iya. punya Transcorp itu bener tuh, boleh. Ya nikmati liburan bersama keluarga. Nih kalau kita ngeliat kalau misalnya liburan sama keluarga tuh bener-bener asyik banget. Nikmat banget, kayaknya tuh rasanya tuh udah deh gak usah pulang dulu gak apa-apa gitu ya. Menikmati bersama keluarga karena memang ini mahal banget bicara harganya tuh ya. Kalau bukan mahal karena apa? Waktu kebersamaannya itu. Tapi gini nih, nah kita bicara lagi nih sebelum teman-teman yang belum menikah. Nah waktu sebelum menikah ini dulu nih banyak banget teman-teman nih ya. Teman-teman istri, teman-teman saya gitu ya kan. Yang suka ngajakin liburan keluar kota bareng. Atau mungkin nih ya istri banyak yang pergi ngumpul sama teman-temannya tanpa seizin suami. Kalau ditanya sama suami akhirnya ketahuan kan teman-temannya cewek. Kenapa harus izin? Kecuali ada lakinya. Nah ini gimana nih penjelasannya? Kita minta hukumnya dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Silakan Bib. Baik, pertama tadi kayak kenal suaranya ya? Iya. Nah, dia sebut-sebut Rakila berarti keluarganya Mas Padi. Oh iya. Walaupun orangnya nggak muncul ya. Baik, yang namanya safar ini ada yang safar wajib, ada yang safarnya mubah, ada yang safarnya sunnah. Ya. Jadi dibahas memang kalau safarnya mubah itu ya seperti keluar rumah, rekreasi, jalan-jalan, ini kan safar mubah. Nah safar mubah ini tetap semuanya mau safar mubah, safar sunnah, safar wajib, tapi intinya kan harus izin suami. Ya. Tapi seperti safar mubah, misalnya seperti orang yang sekarang nih, zaman sekarang misalnya perempuan ke pasar. Nah, setiap hari memang kerjaannya ke pasar. Apakah setiap hari dia izin? Tidak. Jadi kan ulima ridho'u artinya dia tahu suaminya tahu memang kerjaan istrinya setiap hari ke pasar belanja untuk. Nah, apakah harus ditemani dengan mahram? Nah, di sini khilaf. Tapi dikatakan karena memang menyusahkan ya tidak masalah kalau tidak ditemani dengan mahram. Karena ke pasar kan memang dia belanja buat kebutuhan rumah tangga memang. Tapi dengan satu syarat. Apa satu syarat? Tidak tabarruj. Artinya tidak Berlebihan dandannya gitu kan. Menor gitu ya. Kalau suami bau bawang, kalau keluar wangi. Aduh ya Allah Iya, sedih misal. banget sih. Iya. Kan seperti itu namanya safar mubah. Nah safar mubah ini kan banyak kita dalam rumah tangga ini kan safar mubah. Sama seperti perempuan-perempuan yang misalnya tadi ditanyakan dia mau keluar. Jadi Nongkrong sama temen-temennya gimana tuh Bib? Nah, ini kan berbeda juga misalnya ada yang safarnya itu lebih dari 81 km ada yang di bawah. Artinya di bawah 80 km kan juga diatur sama ulama. Tapi intinya bagaimana misalnya dia keluar rumah bersama teman-temannya. Pertama sama harus izin dengan suami. Kedua kalau memang diperbolehkan jadi mahram itu kan artinya mahram itu kan yang tidak batal wudhu dengan itu istri.
seperti Iya. anaknya, Anaknya. laki-lakinya, atau anak perempuannya, atau suaminya yang menemani, atau orang tuanya yang menemenin. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ini mahram ikut, maka ulama memperbolehkan berjalan dengan rombongan perempuan, tapi dengan syarat perempuan yang thiqah. Apa itu perempuan yang thiqah? Perempuan yang amanah, perempuan yang baik, perempuan yang beriman, artinya benar-benar perempuan yang terpercaya bisa berjalan dengan istri kita. Kemudian kedua, bukan di tempat-tempat yang sepi. Misalnya di kota-kota banyak pasar-pasar, artinya tidak melakukan khalwat, ikhtilat dengan laki-laki, bercampur dengan laki-laki yang lain, maka itu diperbolehkan. Tapi tetap harus dengan izin suami, Iya. bukan berarti tidak izin suami gitu. Harus dengan izin suami karena keluar rumah di luar dari kerjaan rumah tangga. Kalau ke pasar tadi memang sudah biasa. Udah suami lagi tidur ya pergi-pergi aja misalkan karena sudah Betul, nyari terbiasa. sarapan buat anak istrinya, buat anaknya sama suaminya. Tapi kalau ini kan jalan-jalan, safar mubah namanya jalan-jalan. Jadi diperbolehkan tapi tanpa mahram, tapi dengan syarat ditemani dengan wanita-wanita, tidak tabarut juga, tidak dandan yang terlalu lebih. Dan bukan safar yang maksiat, misalnya lalai melakukan hal-hal yang kurang bagus gitu. Nah artinya lebih dari 3 hari wajib dengan mahram. Iya. Nah, lebih dari 3 hari wajib dengan mahram. Betul. Atau juga seperti haji kan itu namanya safar wajib. Boleh pergi dengan perempuan-perempuan tadi yang thiqah. Rombongan perempuan-perempuan yang terpercaya. Yang terpercaya. Ini Seperti panjang nih itu. pembahasan ini kayaknya nggak Belum sebentar kelar nih, sebenarnya belum nih, kelar panjangnya. nih. Nanti kita lanjutin lagi ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjutnya karena sekarang waktunya kita menjawab dulu, ada pertanyaan yang masuk dari sosial media Islam itu Indah nih, dari Instagram hamba Allah. Langsung aja saya bacakan nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau tanya, saya cuma ibu rumah tangga, bisa jadi uang pun cuma dapat dari suami. Nah saya pengen sedekah, apakah saya harus bilang sama suami? Dan saya juga pernah baca hadis yang isinya tidak halal istri puasa kalau suami ada di rumah. Apa berarti semua ibadah harus dilakukan dengan izin suami? Atau sebaiknya sembunyi-sembunyi? Mohon penjelasannya agar tidak salah paham. Wah ini Ustadz Maulana mau izin penjelasannya nih, biar nggak salah paham. Iya, izin Habib. Siap. Bunda. Terima kasih banyak Mas Fadli, luar biasa. Pertanyaan ini banyak terjadi di masyarakat. Siapa wanita yang berpuasa sunnah tanpa izin suami, lalu suaminya ada, pahalanya diambil oleh suami. Oh, enak juga suaminya dong berarti. Makanya izinin aja. Nggak usah izin biar suaminya yang dapat gitu. Enak aja. Nah baiklah, mohon izin kepada semuanya yang lagi nonton Islam Tindak, kita membahas tentang apakah semua harus izin suami. Salah satunya persoalan ibadah. Sekali lagi, kalau ibadah itu adalah ibadah sunnah, maka dia harus minta izin sama suami. Sebab hak suami itu wajib. Sekali lagi, puasa sunnah hukumnya Sunnah. Suami hukumnya Wajib. wajib. Yang mana didahulukan? Wajib dulu. Wajib dulu. Jadi kalau persoalan ini adalah ibadah sunnah, harus izin suami. Makanya sebab hak suami itu wajib dipenuhi dan tidak boleh digugurkan dengan ibadah yang sunnah. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah. Sekali lagi, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah sementara suaminya sedang tidak berpergian. Artinya berada di rumah. Kecuali kalau suaminya pergi luar kota, puasa sunnah aja sekalian. Suami nggak ada ini. Tapi kalau suami ada di rumah, sebaiknya jangan puasa sunnah. Kalau mau puasa sunnah, silahkan izin dulu sama suami. Kenapa Ustadz? Ya takut aja tiba-tiba dia Lagi minta tolong minta gitu ya, minta tolong. Kita tolong apa nih? Macam-macam itu. minta tolongnya lah pokoknya. Bunda Tuti sudah ngomong nih, berhasrat. Jadi ada sesuatu kewajiban istri untuk yaitu melayani suami. Maka istri boleh tidak berpuasa, boleh membatalkan. Karena ada yang kewajiban nih, maka dia batalin. Makanya sebaiknya, Pak kebetulan besok hari Senin, bisa nggak ke puasa besok? Kayaknya bisa. Oh bisa. Ini contoh. Kemudian yang kedua, tidak boleh melarang ibadah sunnah yang sangat disunahkan. Contoh, ini Asyura. Istri mau puasa Asyura. Sebaiknya jangan melarang.
tapi boleh menyuruh membatalkan. Sekali lagi, tidak boleh melarang, tapi boleh menyuruh membatalkan. Maksudnya apa? Karena ibadah ini cuma sekali setahun. Contoh puasa Asyura. Harus. Asyura sebaiknya 2 hari ya. 10 dan 11. Kalau Tasu'a 9-nya. Jadi sebaiknya 3 hari. Supaya kita tidak sama dengan agama yang lain yang ikut juga berpuasa di hari itu. Nah berikutnya. Yang ketiga. Sekali lagi. Tidak haram melarang istri melakukan ibadah yang diwajibkan. Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Contoh ibadah puasa wajib yang qadha. Sebaiknya suami jangan melarang. Karena dia lagi mengqadha puasanya. Suami jangan kau puasa, aku ada di rumah, tidak sah puasamu. Tidak ada ini qadha. Ini puasa qadha, jangan dilarang orang puasa sunnah. Maaf puasa wajib. Karena ini qadha penggade, apalagi penebus dari utang puasa waktu bulan Ramadan. Maka sosok laki-laki jangan melarang istri berpuasa wajib. Sekali lagi, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Bukankah tidak menjalankan kewajiban samaannya dengan melaksanakan Terus dengan yang sedekah pakai uang suami tanpa izin suami gimana tuh? sedekah kembali lagi. Kalau itu kan ada wanita pintar mengatur-ngatur keuangan tuh. Oh ya. Ada lebih-lebihnya. Tapi Betul. sebaiknya dia tetap izin. Ya, tapi jadi kalau sekali lagi nih buat semua jamaah yang ada di rumah ya, jangan ibadah itu sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan suami. Ya. Jadi lebih baik berkata tadi, ngomong sama suami, kalau enggak pahalanya dapat suami. Bener Ustaz ya? Ya, kalau saya Alhamdulillah kalau gitu. Kalau saya kemarin Iya, dapat iya, iya. informasi waktu wafat almarhumah waktu aulnya itu banyak yang datang. Istri Ustaz itu suka gini, suka gini, suka sedekah ini. Oh, dia enggak pernah Iya, beritahu saya, tapi saya alhamdulillah. sudah maafkan. Iya, Kita nggak diundang kayaknya ya. Iya nggak diundang. Nah, diundang saya datang. Oh, Iya. Ini sekarang kita mau lanjutin lagi nih karena kita mau kasih kesempatan juga waktunya jamaah curhat online nih ya. Sudah ada jamaah yang telah menghubungi Islam itu Indah di sosial media. Nah sekarang kita akan coba menghubungi jamaah yang bersangkutan. Langsung aja coba kita hubungi apakah sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Ustaz. Iya silakan Kak. Apa curhatnya? Ya saya mau curhat Ustaz. Saya seorang istri. Ya. Ini pernikahan saya yang kedua. Mm-mm. Tapi pernikahan yang kedua ini saya masih statusnya istri siri. Mm-mm. Karena waktu saya menikah dengan istri yang kedua, suami yang kedua ini, si suami saya masih terikat pernikahan dengan mantan istrinya. Dia hanya menalak istrinya, belum sah secara pengadilan Ustaz. Waktu itu istrinya masih mengandung 6 bulan. Ya, Ya. nggak, waktu dia menikah sebenarnya mereka hanya perjanjian aja. Si perempuan itu memaksa suami saya untuk menikahi dia sebelum menikahi saya gitu. Jadi kayak ada perjanjian gitu. Nah sebelum dia menikah, dia ngomong sama saya, Ustadz, kamu mau nggak menikahi saya? Tapi saat itu saya hanya orang duda gitu. Saya bilang, ya saya nggak apa-apa, saya juga kan janda. Saya bilang gitu. Ya udah, pas beberapa bulan emang dia menikah, Ustadz, menikah secara resmi. Yeah. Di Ramadan juga. Nah setelah menikah beberapa bulan, dia hamil istrinya. Nah itu saya udah bilang, kalau emang kamu pengen lanjut rumah tangga sama dia, nggak apa-apa, kamu nggak usah hirauin saya. Tapi dia tetap mau menikah sama saya, Ustadz. Waktu itu, terserah kamu, kalau emang kita jodoh, kita bakal bertemu, bakal menikah, kata saya seperti itu. Terus selang beberapa bulan, dia datang lagi ke saya. Saya sudah menalak istri saya. Loh kok ditalak, kenapa? Saya udah nggak kuat lagi sama dia, kan saya nikah cuma karena perjanjian aja. Kamu mau nggak menikah siri dulu sama saya? Setelah istri saya lahiran, akta perceraiannya saya urus. Oke. Nah, setelah lebih 2 cepat bulan lagi Mbak? Iya lebih cepat lagi. Setelah 2 bulan menikah, dia balik lagi ke istrinya karena istrinya mau lahiran, Ustadz. Saya Iya, tanya terus? lagi, udah lahiran kan, udah 40 hari. Dan sampai sekarang saya tanyain, kapan kamu menikahi saya secara sah? Kapan kamu pisah? Kapan urus-urusnya? Dia bilang, saya belum mau pisah sama anak saya. Saya juga bingung, Ustadz, saya harus bagaimana? Oke ya jadi intinya adalah ini suami Mbak ini
Sekarang kan Mbak posisinya adalah menikah secara siri ya. Karena sebelumnya Iya, dia sudah mengaku duda karena udah mengaku mentalak istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Sampai akhirnya sambil Iya. menunggu proses aktenya jadi ya, sambil menunggu kelahiran putranya, ternyata sampai putranya umur 5 bulan tadi ini istrinya nggak diceraikan juga secara negara, begitu ya, nggak dapat akte Iya, ya. betul. Dan mbaknya Iya. belum diresmikan juga sebagai istri yang sah secara negara juga. Nah ini bagaimana gitu, karena suaminya malah dilema karena takut meninggalkan anak, begitu? Betul ya Mbak ya? Iya. Nah ini Iya. minta solusinya bagaimana, coba dari wanita dulu deh, Bunda Tuti silakan Bunda. Baik, terima kasih kepada Mbak. Mudah-mudahan ini ada satu solusi petunjuk dari Allah. Sebetulnya kita sebagai perempuan itu harus punya prinsip. Kalau kita hidup tidak punya prinsip, repot. Artinya begini, kalau kita mau berarti kita konsekuensi menerima apapun yang terjadi kalau karena kita mau memilih. Karena kan hidup itu memilih. Dan kalau misalkan Mbak sudah memilih dengan seorang suami, kasusnya seperti itu maka kita harus punya satu kepastian, minta kepastian. Minta kepastian, bicara baik-baik, dikomunikasikan sebetulnya saya ini statusnya seperti apa. Jangan sampai digantung. Kalau begini kan kesana belum selesai, kesini belum selesai. Dengan kita juga kan jadi membingungkan. Karena kan hidup itu berjalan terus. Mbak pasti akan merasakan bagaimana rasanya waktu dibagi dua, ya perhatian dibagi dua. Apalagi punya putra. Jadi hal ini kalau menurut Bunda mudah-mudahan ini petunjuk dari Allah. Mbak minta kepastian dari suami. Mas, sebetulnya kita ini harus bagaimana ke depannya. Saya maunya seperti ini. Saya maunya ada kepastian. Tapi kalau misalkan tidak ada kepastian, yaitu silakan kembali kepada Mbak, maju dengan resiko, dengan kita bersabar, ataupun mudah-mudahan sih ke depannya lebih bagus lagi, Betul. ada kepastian. Ya karena kalau kita bicara masalah tentang anak ini nggak ada bekas anak gitu loh. Nggak ada, Kalau ya. istri bisa jadi bekas istri, mantan gitu ya kan. Tapi kalau anak ini kan nggak ada bekasnya. Dan apalagi tadi sudah Mbak bilang kalau suaminya itu sudah mentalak istrinya. Berarti secara agama sebenarnya hukumnya sudah cerai ya Bib ya. Walaupun secara akte cerai belum turun begitu Bib. Baik. Sedikit menambahkan artinya kalau tadi pertanyaan si istri suami menikah dengan perjanjian sebelumnya. Betul. Nah itu perjanjian dalam hukum fikih lagu, batal. Karena sudah menikah, kecuali perjanjian di akad itu kan tidak sah. Tapi perjanjian sebelum akad nikah itu perjanjian mau menceraikan apa segala macam itu tidak sah perjanjiannya. Artinya lagu dianggap gagal lah dalam hukum agama. Jadi kalau udah nikah sudah dia sah suami istri pernikahan. Kemudian ketika dia mentalak istrinya, suami boleh memang menikah siri. Artinya dia ketika mentalak si istri, tapi kan bisa saja ada rujuk. Kan kita nggak tahu dalam masa iddah. Walaupun memang dia cerai dalam hukum agama. Tapi kan ada masa iddah. Ketika masa iddah itu kan ada hukum zaujiyah, masih ada hukum suami istri di situ. Maka si suami masih berhak rujuk kepada istri yang pertama. Dan kemudian si ibu ini kan menikah siri. Nah menikah siri sebenarnya ibu bukan menikah yang sah, memang sudah sah. Nikah siri ini sah dalam mata agama, hanya saja tidak tercatat di negara. Kan seperti itu. Nah ini seperti yang dikatakan oleh Bunda, memang kita berkomitmen ketika kita sudah memilih seperti sudah apa yang terjadi kita sabar. Sebab kan mungkin si suami boleh kita minta, misalnya kita juga tidak boleh memaksa suami harus menceraikan istri pertama, tidak boleh. Kita sudah jadi istri kedua ya, ikutin tata cara istri pertama, tata cara istri kedua, nanti bicarakan sama suami kalau pengen dua-duanya suruh urus surat dua-duanya. Kan kalau mau dua-duanya diurus. Iya diurus suratnya itu. Iya, tapi kalau misalnya Mbak juga mau nikah secara resmi nggak harus nunggu juga akte cerai kan? Bener ya Bib ya? Masih bisa dua-duanya juga gitu loh. Kan kadang-kadang suami bohong, saya sudah sumpuk sama yang pertama kan, padahal enggak gitu. Ini cuma mulutnya doang. Gimana Mbak? Udah jelas Mbak? Sudah jelas Ustadz. Iya, jadi tergantung dari Mbaknya lagi ya Mbak ya. Bicarakan kepada suami ya, harus didiskusikan. Mbak terima kasih banyak, mudah-mudahan puas jawaban dari guru-guru kita ya Mbak ya. Terima kasih. Iya Ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan ini mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya nih. Karena memang ini kalau kita bicara masalah tentang pernikahan ini nggak gampang. Kalau bisa memang diatur dulu sepasti mungkin, jangan sampai terjadi di kemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan main-main, nah, bukan iya, syahwat doang ini. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih, Bunda nih. Ya, saya mau nanya nih. Boleh nggak nih, ada pertanyaan. Boleh nggak istri ini menerima tamu laki-laki pas suaminya lagi nggak ada di rumah? Boleh Kak Fadli, Hah?
Asal apa? Ah. Asal-asalan. Ada asalnya, ada Waduh, syaratnya. ada syaratnya. Oh ya udah Iya. kalau gitu kalau ada syaratnya biar yang di rumah jelas dulu ya. Dengerin jangan pindah channel. Setelah yang satu ini kita bahas tuntas. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.